Oke, selamat berjumpa kembali dengan Eka Channel. Dan kita sekarang akan menuju ke Candi Singasari. Ini melewati jalan besar di area pasar. Sementara masih dalam perjalanan. Dan di sana kita nanti akan melihat bagaimana Candi Singasari, peninggalan raja terakhir Singasari, yaitu Raja Kertanegara. Perjalanan masih ya tidak begitu jauh. Video kami singkat. Nah, ini sudah mencapai lokasi di Candi Singasari. Sebelah kanan jalan kita akan lihat. Nah, inilah candinya. Sebentar. Nah, inilah candinya, sudah terlihat. Oke guys, selamat berjumpa di Candi Singasari. Candi ini terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk jarak kurang lebih 9 sampai 12 km dari pusat kota Malang ke arah Surabaya. Candi ini termasuk aliran Hindu Siwa bercampur Buddha, atau yang disebut juga Candi Siwa Buddha. Untuk bahan dari candi ini terbuat dari batu andesit hitam, dan denahnya kurang lebih 13,84 kali 13,84 meter. Fungsi candi ini adalah tempat pemujaan dan pendarmaan Raja Kertanegara. Dan perlu diketahui bahwa candi ini ditemukan pada tahun 1801 Masehi dan dilaporkan kembali oleh pejabat Belanda yang bernama Nicolaas Engelhard. Kemudian pemugaran baru dilakukan secara bertahap. Ini adalah relung kosong yang tampak dari sebelah selatan, yang mestinya ada arca Agastya, tapi kosong, tidak ada isinya. Kemudian kita geser ke arah timur. Coba kita lihat apakah masih ada isinya. Di sebelah timur relungnya juga kosong guys, tidak ada. Ini mestinya relung ini berisi arca Ganesha, tapi kosong, tidak ada. Nah, kita zoom ya, kosong juga ya. Oke, kita geser lagi ke sebelah utara. Kayaknya relung-relung ini
kosong semua, nggak ada isinya. Coba kita lihat guys. Nah, kita geser ke sebelah utara. Dari utara candi kita lihat juga relungnya tampaknya seperti kosong juga, nggak ada semua relung-relung ini isinya. Nah, kosong juga. Nah, kenapa kosong? Karena pada tahun 1819 relung arca-arca ini oleh Nicholas Egerhard dibawa ke museum Belanda, yaitu di Museum Leiden. Jadi kosong. Ini sementara ada batu-batu yang berserakan, tapi yang sudah ditata rapi. Kita lihat batu ini merupakan reruntuhan, bukan karena perang pada zaman itu, tapi karena bencana. Karena bencana alam, jadi kerusakan terjadi. Ini batunya ditata rapih. Dan ini adalah arca daripada Raja Kertanegara. Dan kita lihat, kita geser ke arah selatan dengan arca yang sama, yang lebih bagus kondisinya daripada yang tadi. Merupakan arca Kertanegara yang berdiri tegak, kedua tangan bersatu di dada, sikap sembah atau memuja. Dan diampit dua arca pendamping kecil-kecil, kiri dan kanan, melambangkan pengikut keluarga. Di atas kiri kanan ada arca tambahan yang lebih kecil, melengkapi wujud keagungan sang raja. Oke, kita geser kali, kita lihat banyak batu-batu yang berserakan, merupakan peninggalan sejarah yang tak terlupakan. Dan perlu diketahui, saat Kertanegara sedang memperluas pengaruh ke luar Jawa, tiba-tiba datanglah serangan daripada Jayakatwang dari gelang-gelang Kediri, memanfaatkan keadaan menyerang ibu kota raja yang sedang kosong dan membunuh Raja Kertanegara beserta seluruh keluarganya pada tahun 1292 Masehi. Dan pembangunan candi yang sedang berlangsung pun terhenti seketika. Jadi masih banyak pahatan-pahatan yang belum selesai. Dan setelah itu Raden Wijaya atau cucu daripada Kertanegara kembali mengalahkan Jayakatwang dan akhirnya mendirikan kerajaan Majapahit. Pembangunan Candi Singasari baru dilanjutkan sekitar pada tahun 1304 untuk upacara peringatan 12 tahun wafatnya Kertanegara. Lalu pada tahun 1351 Masehi, Mahapati Gajah Mada
atas perintah Ibu Suri Hayamuruk atau Tribuana Tunggadewi melanjutkan pembangunan sebagai tempat pemujaan penghormatan Raja Kertanegara. Dan inilah sekilas sejarahnya berdirinya candi ini, dan kita akan melanjutkan lagi ke lokasi yang lain yang berikutnya, yaitu Arca Dwarapala, merupakan arca penjaga pintu gerbang masuk daripada istana kerajaan Singasari. Yuk kita ikuti. Arca Dwarapala ini berdiri mengampit Jalan Kertanegara Barat, Desa Candi Renggo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, berjarak sekitar 300 meter ke arah barat Candi Singasari. Dua arca yang berseberangan jalan, jarak sekitar 20 meter. Untuk artinya duara artinya pintu, pala artinya penjaga. Ini maksudnya penjaga pintu gerbang, yang menjaga pintu gerbang masuk Keraton Singasari. Dan tinggi arca ini adalah 3,7 meter, lebar 2,25, tebal 1,98, berat 40 ton per arca, terbuat dari batu andesit. Berwujud raksasa berjongkok, wajah garang, mata melotot dan bertaring. Di kepala dan telinga ada hiasan tengkorak manusia memegang gada. Pahatan belum selesai bagian belakang. Bukti pembangunan terhenti saat Kertanegara gugur. Dan arca ini awalnya keduanya menghadap ke timur atau ke arah keraton atau candi yang dijaganya. Dan arca selatan sempat terkubur tanah hingga dada, baru dibersihkan pada tahun 1980-an. Konon saat dipindahkan tali dereknya putus karena terlalu berat, hingga posisinya jadi tidak sejajar. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang vlog Candi Singasari dan sekaligus tentang Arca Dwarapala. Kita akhiri sampai di sini dulu, dan kita berjumpa kembali nanti. Rencana kita akan vlog ke Candi Sumberawan. Selamat berpisah. Di hari ini, tepatnya pada menjelang 17 Agustus. Salam merdeka.